upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara hari Senin 9 Februari tahun 2026 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, mengheningkan cipta kepada para pahlawan yang telah gugur. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar Pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia. Kami, pelajar Indonesia. Kami. Berikan untuk satu. Belajar dengan baik. Dua. Menghormati orang tua. Tiga. Menghormati guru. Empat. Rukun sama teman. Lima. Mencintai tanah air Indonesia. Anak pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you this morning? I'm pretty good, thank you for asking. First of all, let us offer praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us favors so that we can gather in this schoolyard in doing flag ceremony in a healthy and happy state without lacking anything. Secondly, may peace and salutation always be delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the bright modern era that we are living today by saying, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. The Honorable, the Principal of Taruna Islam Junior High School, Ustadz Yazidul Akhir MPDGR. The Honorable, the Principal of Taruna Islam Elementary School, Ustadz Maulana Ardi SPD. And who I also respect all of the teacher and staff of Taruna Islam Junior High School and Elementary School. Last but not least, my beloved students. Okay, we'll switch into bahasa. Sebelumnya Ustazah ingin mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara hari ini, yaitu kelas 9A, yang telah melaksanakan, yang telah bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai petugas pada pagi hari ini. Sesuatu yang sudah bagus, mohon dipertahankan. Bagi ada kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan upacara hari ini, nah itu sebagai evaluasi untuk kita semua supaya kedepannya lebih baik lagi. Baiklah anak ustazah semuanya, bisa perhatiannya kepada ustazah, berarti tidak ada suara. Yang di SD terdengar suara ustazah? Yang di SMP terdengar suara ustazah? Oke, perfect. Tidak ada suara lagi? Eyes on me, please. Oke, anak ustazah yang ustazah banggakan, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Tidak lama lagi, lebih kurang minggu depan, hari Rabu atau Kamis kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Bulan Ramadan, bulan yang
berkah, penuh ampunan, penuh kebaikan dan penuh pahala. Di bulan Ramadan ini tidak hanya perut kita saja yang belajar untuk menahan haus dan lapar, tetapi hati kita juga belajar untuk sabar, disiplin dan peduli terhadap sesama. Yang bercerita nanti gantiin Ustazah deh di depan. Coba dirasa gimana kalau antum di sini bercerita, antum juga bercerita di tempat antum, gimana rasanya tidak dihormati dan dihargai. Puasa itu tidak hanya perut kita yang belajar untuk menahan haus dan lapar, tetapi juga hati kita. Hati kita belajar untuk sabar, disiplin dan peduli terhadap sesama. Di bulan puasa ini juga waktunya kita untuk memperbaiki diri. Bagaimana cara memperbaiki dirinya? Yang pertama, perbaiki ibadahnya. Lebih rajin lagi sholat. Jadi selain antum berpuasa menahan haus dan lapar, juga ibadah juga dilaksanakan. Sholat wajib dilaksanakan. Diikuti juga dengan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah duha, sholat tarawih, sholat witir, dan juga sholat tahajud. Yang kedua, cara kita memperbaiki diri adalah lebih sopan kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, anak ustazah belajar untuk lebih sabar, tidak gampang emosi, belajar mengendalikan dirinya. Yang keempat, belajar untuk tidak berkata kasar. Nah, bahasa-bahasa yang tidak baik yang antum serap dari lingkungan lain ataupun dari tontonan yang antum tonton, tolong disaring. Jadi belajar untuk mengendalikan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah dalam bulan puasa ini kita belajar untuk peduli terhadap sesama. Seperti yang kita ketahui, tidak semua teman-teman kita atau tidak semua saudara-saudara kita yang seberuntung antum. Kenapa Ustazah bilang beruntung? Ya, anak Ustazah di saat bulan puasa sahur ada makanannya, ada lauknya. Saat buka puasa ada makannya, ada nasinya, ada lauknya, ada takjilnya, lengkap semuanya. Nah, tetapi di sisi lain ada saudara kita yang tidak bisa seperti itu, yang kekurangan atau kurang beruntung. Ketika dia ingin berbuka puasa, nasinya ada, lauknya tidak ada. Atau saat sahur tidak ada nasi dan lauk. Jadi puasa seharian penuh dia. Nah, untuk itu Ustazah mengajak anak Ustazah semua, di bulan puasa ini kita harus saling peduli. Sharing is caring. Berbagi menunjukkan sikap peduli kita terhadap saudara kita yang kurang beruntung dari kita. Nah, di sekolah nanti akan diadakan di hari Jumat, kita akan mengadakan acara berbagi dengan teman-teman kita yang ada di panti asuhan. Nah, bagi anak ustazah yang ikut berpartisipasi untuk membantu teman-temannya, membantu saudara kita yang ada di panti asuhan supaya puasanya lancar, bisa ikut menyumbangkan makanan boleh, menyumbangkan bahan seperti beras, minyak atau lain sebagainya, ataupun uang juga bisa ya, nanti kita belikan kepada makanan pokok untuk saudara kita yang ada di panti asuhan. Nah, di hari Jumat akan kita laksanakan untuk berbagi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita di panti asuhan. Nah, itu salah satu bentuk antum peduli terhadap sesama. Yang kedua, ada lagi nanti di bulan puasa kita juga berbagi takjil yang akan dilaksanakan 2 kali.
Kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada di jalan, mungkin tidak sempat untuk berbuka di rumah. Dengan takjil yang kita berikan bisa berbuka di jalan. Nah, itu pahalanya sama dengan antum memberi makan orang yang berpuasa. Antum berpuasa dapat pahala, saudara kita yang kita berikan makanan untuk berbuka juga antum dapat pahalanya. Jadi di sini membentuk karakter anak ustazah yang peduli terhadap sesama, ya, supaya tidak keras hati kita lunakkan dengan saling berbagi kepada sesama. Bisa anak ustazah lakukan? Oh, yang SD aja yang bisa ya? Bisa anak ustazah lakukan untuk peduli terhadap sesama? Good job. Oke, ustazah lihat nanti aktivitasnya atau kegiatannya di saat pembagian atau berbagi bersama saudara kita yang membutuhkan. Maka dari itu anak ustazah semua, di bulan puasa ini, di bulan puasa nantinya jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan, ya. Tetap harus fokus belajar, fokus beribadah, fokus untuk berbagi dan peduli terhadap sesama, dan juga diperluas kesabarannya. Latih diri antum untuk bersabar, ya. Karena seseorang yang kuat itu bukan karena dia banyak makan, melainkan karena dia bisa mengendalikan dirinya. Mungkin itu saja amanah dari ustazah. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.